Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Ta'lim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah selalu rutin hari Jumat sore ya Ustadz. Ini ada perubahan sedikit. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Mari kita mengingat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhol Maskuro Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang ikut bergabung pada kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita meneruskan kajian kita di dalam kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang insya Allah kita telah membahasnya dan kita telah memasuki bab tentang sholat sunnah sehari-hari. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin pertama, sholat sunnah rawatib yang muakkad. Kita sudah membahas yang muakkad. Nanti ada yang mustahab, kita akan membahas berikutnya. Ini yang muakkad. Sudah kita selesaikan dan sudah kita bahas. Hari ini kita masuk poin kedua. Siapa yang memiliki kitabnya silakan bisa dibuka halaman ke-47, yakni bab tentang sholat duha. Sholat duha ini adalah sebuah sholat sunnah yang Rasulullah SAW perintahkan untuk kita selalu menjaganya. Maka Rasulullah berwasiat, meskipun tentang sholat duha ini Rasul sendiri tidak menjaga dengan dawam. Rasul tidak melaksanakan sholat duha dengan tetap. Tetapi Rasul berwasiat kepada kita umatnya untuk melaksanakan sholat duha dengan tetap. Seperti ketika Rasul perintahkan kita menjaga sholat qobliyah ba'diyah atau sholat rawatib yang muakkad. Maka untuk itu saudara kalian kita akan mengkaji hari ini bab tentang sholat duha. Jika waktu kita masih mencukupi, kita bisa lanjutkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Sholat duha tadi dikatakan sholat duha ini sebanding dengan 360 sedekah. Hal ini yang demikian bisa terwujud karena apa? Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi atau persendian yang setiap sendi tersebut membutuhkan sedekah setiap harinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dari seluruh sedekah yang dilakukan oleh setiap sendi itu, dari kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan seterusnya, semuanya itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Maka disebutkan di sini, sedekah bagi persendian tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Guna mencukupinya, maka 2 rakaat dari sholat duha, itulah sarananya untuk kita bisa bersedekah. Di sini tersebut faidah sholat duha
yakni di halaman 47 paling bawah disebutkan di sini, sebagaimana dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Yusbihu, setiap pagi, setiap hari, orang-orang memiliki sumber sedekah di antara persendian-persendian. Sulam, itu artinya persendian. Maka memiliki sedekah di sana. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap kalimat tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap kalimat tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap kalimat tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kalimat takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufid sedekah. Perintah untuk berbuat kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah untuk perbuatan keji itu pun adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Semuanya itu sama nilainya dengan 2 rakaat salat duha. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita ingin mengetahui sumbernya dalam kitab Sahih Muslim, silakan. Umu buka hadis nomor 687 dalam Sahih Muslim. Mau dibacakan Umu? Atau Umu yang mau membaca? Ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, setiap orang mempunyai sumber sedekah. Tiap-tiap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan semuanya itu sama nilainya dengan 2 rakaat sholat duha. Karena sholat duha 2 rakaat itu bernilai sedekah seluruh persendirian kita, dan itu mencukupi untuk beramal dari seluruh persendirian kita yang bernilai 370 persendian, sebagai rasa syukur kepada Allah, laksanakan sholat duha. Jadi maaf saudara sekalian, keliru, sangat keliru besar jika ada orang melaksanakan sholat duha, tujuannya biar rizkinya lancar. Sama sekali tidak ada dalilnya. Sama sekali tidak ada dalilnya. Bahkan ada di antara umat Islam, sholat duha, setelah sholat duha, maka baca doanya minta rizki yang banyak. Itu pun sama sekali tidak ada dalilnya. Sholat duha bukan untuk melancarkan rizki. Justru sholat duha itu sebagai rasa syukur atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Karunia Allah yang berikan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah dia sholat duha. Sekarang kita akan membahas tentang kaifiatnya sholat duha. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya ia menuturkan, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Telah berwasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Bisyami thalathati ayyamin kulli syahr, agar aku bersaum setiap bulan 3 hari. Wa raq'atai duha, dan agar aku senantiasa melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an al-arqud, dan aku diperintah untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Ini, hadis ini diriwayatkan di footnote disebutkan riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Betul, saudara sekalian. Hadis ini telah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam bab tentang sholat tatawwu. Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasul. Bukan hanya Abu Hurairah. Abu Darda pun mendapatkan wasiat yang sama. Dalam lafaz Imam Bukhari tersebut di hadis nomor 619, bisa dilihat nanti di hadis Bukhari 619, juga dalam lafaz Imam Muslim tersebut di hadis nomor 688 kepada Abu Hurairah. 689 wasiat kepada Abu Darda. Silakan salah satu dari hadis yang saya sebutkan boleh Ibu baca. Yang Muslim ya Ustadz ya? Boleh, monggo, yang Bukhari boleh, yang Muslim boleh. Maknanya sama. 688, riwayat itu adalah
nasihat kepada Abu Hurairah, 689 riwayat itu adalah nasihat kepada Abu Darda. Silakan ibu bisa salah satu dibaca. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sahabatku yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. 1. Puasa 3 hari setiap bulan. 2. Sholat duha 2 rakaat. Dan 3. Sholat witir sebelum tidur. Dan inilah wasiat yang Rasul sampaikan kepada sahabat. Andai kata ini sampai kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada kita, berarti wasiat itu pun berlaku kepada kita. Agar kita senantiasa menjaga ini. Jangan sampai ditinggalkan. Inilah orang-orang yang insya Allah dawam menjalankan amal ibadah. Karena ini sebuah wasiat. Maka Abu Hurairah tidak meninggalkan itu. Meskipun dalam wasiat ini Abu Hurairah tidak mengatakan demikian. Tapi kita lihat. Coba Ibu, Afwan. Satu hadis berikutnya Ibu. Yang nomor 689. Apa kata Abu Darda ketika telah mendapat wasiat ini dari Rasul? dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, sahabatku yang tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 macam amal yang tidak pernah kutinggalkan selama hidupku. A. Puasa 3 hari setiap bulan. B. Sholat duha. Dan C. Sholat witir sebelum tidur. Di situ ada pernyataan Abu Darda. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Aku tidak pernah meninggalkannya sepanjang hidupku. Karena beliau mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Wasiat dari kekasihnya, wasiat dari sahabat tercinta. Mereka mengatakan kholili. Ada pula yang mengatakan habibi. Kalau Abu Hurairah menyebutkan kholili, sahabatku tercinta. Abu Darda mengatakan habibi, orang yang aku cintai, kekasihku tercinta. Subhanallah, menyebut Rasul dengan habibi, kekasihku tercinta. Wasiat 3 yang tidak pernah tinggalkan. Yani apa? Berwasiat kepadaku bisalat dengan 3 perkara. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Yang setelah aku mendengarkan wasiat itu dari Rasul, aku tidak pernah meninggalkan itu sepanjang hidupku. Pertama, bisyami thalathati ayyamin kulli syahr. Aku diperintah untuk saum 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, aku diperintah untuk salat duha. Bi alla anam hatta autir, dan aku diperintah jangan tidur sebelum Anda witir. Maksudnya jangan pernah tinggalkan witir tiap malam. Jika khawatir tidak mampu akhir malam, salatlah witir sebelum tidur. Nanti bab tentang salat malam atau witir ada bahasan sendiri. Hari ini khusus kita akan membahas salat duha. Kita akan membahas salat duha. Di sini saya akan bacakan dulu di kitab ini, yaitu halaman 48. Waktu salat duha adalah mulai dari sekitar 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Sampai kurang dari 1/4 jam sebelum salat duhur. Inilah waktu duha. Ini perkiraan. Kapan kira-kira? Kira-kira setelah matahari terbit dengan sempurna, 6:30 itu sudah masuk. Kira-kira ketika matahari sudah zawal dan betul-betul hendak gelincir, kira-kira sekarang ini ya jam 11:30, tapi itu sudah paling akhir. 11:30, itulah waktu duha. Antara kira-kira 6:30 pagi sampai 11:30 siang. Tapi waktu sholat duha itu ada waktu-waktu yang terbagi menjadi 3 tadi. Nanti ada awal waktu duha di pagi hari, ada tengah-tengah waktu duha, di waktu matahari sudah mulai terik, di akhir duha ketika matahari telah teriknya sempurna. Sampai menjelang waktu duhur. Dari ketiga waktu itu mana yang paling afdol kita akan uraikan nanti insya Allah. Waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat duha adalah ketika terik matahari sudah mulai menyengat. Atau ketika panasnya mulai terasa mengenai kulit. Maka apabila diperkirakan dengan jam kira-kira, sholat duha itu tadi dimulai 6:30 sampai kira-kira 11:30. Atau kalau mau lebih hati-hati lagi jam 7 sampai jam 12. Itulah waktu sholat duha.
Dan jumlah rakaat sholat duha paling sedikit adalah 2 rakaat. Jumlah maksimal ataupun yang paling banyak adalah sholat duha adalah 8 rakaat. Ada pula yang melakukan 12 rakaat. Dan Rasul pun pernah mengatakan 12 rakaat. Inilah batasan tentang sholat duha. Dan dalam keterangan di sini, sholat duha hanya sampai di sini. Saya ingin uraikan sholat duha itu secara panjang lebar. Saya akan awali dengan hadis-hadis yang sahih tentu saja, baik itu di dalam kitab Bulughul Maram maupun Sahih Muslim maupun Bukhari, berkaitan dengan sholat duha, agar kita yakin. Sholat duha salah satu sholat yang Rasul wasiatkan kepada sahabat untuk tidak ditinggalkan. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha? Tidak, dengan tetap, tidak rutin. Tapi apakah kita melaksanakannya tidak boleh rutin? Justru kita harus rutin. Kenapa demikian? Karena antara wasiat Rasul dengan perbuatan Rasul tentu kedudukan yang berbeda. Wasiat Rasul berarti yang harus kita lakukan. Perbuatan Rasul terkadang tidak harus kita ikuti. Apalagi ketika Rasul melarang kita mengikuti. Baik, tentang duha. Mari kita buka. Pertama, Ibu silahkan buka di Bulughul Maram nomor hadis 418. Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 418. Ya, Ustaz. Dan di dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya dia pernah ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat duha? Aisyah menjawab, tidak. Biasanya beliau melakukannya setelah pulang dari bepergian. Ini dia. Rasul tidak rutin sholat duha. Tidak selalu sholat duha. Berdasarkan pertanyaan dari sahabat. Dari Ummul Mukminin ketika ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Wahai Ummul Mukminin, Aisyah, adakah Rasulullah senantiasa terus menjaga sholat duha, tiap hari sholat duha? Qalat la. Ummul Mukminin menjawab, tidak. Rasul tidak setiap hari sholat duha, tidak selalu sholat duha. Kapan Rasul sholat duha? Satu, illa antaji'a min maghibihi. Ketika beliau pulang dari perjalanan yang panjang, pulang dari safar. Beliau beberapa safar, beberapa hari meninggalkan, kemudian begitu pulang, maka beliau akan sholat duha. Ini yang pertama, bahwa Rasul sholat duha tidak selalu, tidak seterusnya. Meskipun Aisyah melaksanakannya setiap hari. Ibu lihat hadis berikutnya, 419-nya. Bismillah. Dan di dalam riwayat Muslim, juga darinya Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sedikit pun, namun aku mengerjakannya. Rasul tidak melaksanakan sholat duha terus-menerus, tapi Aisyah mengerjakannya terus-menerus. Ra'aitu, ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli subhata duha qattu. Sekali-kali aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha itu dawam, rutin, tiap hari, selalu duha. Enggak, aku enggak melihat itu. Wa inni la usabbahuha. Tapi aku selalu melakukannya tiap hari. Boleh? Boleh. Apalagi tadi dengan wasiat Rasulullah kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah. Langsung. Maka ada alasan kapan Rasul sholat duha yang sudah diceritakan tadi di Bulughul Maram nomor 418 apabila beliau pulang dari perjalanan. Kedua, apabila beliau tidak melaksanakan sholat malam karena sakit atau karena ketiduran, maka beliau akan melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Bukan mengkodok sholat malam yang ketinggalan, tetapi beliau mengganti. Bedakan mengkodok dengan mengganti. Kalau mengkodok, nama sholatnya sama. Waktunya berbeda. Kalau mengganti, nama sholatnya berbeda. Waktunya berbeda. Dan Rasul sholat duha bukan mengkodok sholat malam yang ketinggalan,
akan tetapi menggantikan sholat malam yang beliau rutin selalu mengerjakan, tapi suatu ketika beliau tidak mengerjakan karena pulang dari perjalanan, sehingga ketika di perjalanan beliau tidak sholat malam karena kelelahan ketiduran, atau beliau sakit dan yang lainnya. Maka saat beliau meninggalkan sholat malam, yang beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, beliau menggantinya dengan duha, 12 rakaat. Sahih Muslim, nomor hadis 720. Silahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam luput sholat malam, umpamanya karena tertidur dan sebagainya, maka beliau menggantinya siang hari 12 rakaat. Mengganti siang hari 12 rakaat. Apakah mengganti itu kemudian disebut mengqadha? Tidak. Kalau mengqadha namanya tetap sama, sholat malam. Niatnya sholat malam. Kalau mengganti namanya berubah, bukan sholat malam. Dan memang Rasul tidak pernah mengqadha sholat malam. Karena tidak ada qadha dalam sholat. La qadha fi sholat. Kecuali qadha itu sholat yang ketinggalan dari sholat wajib. Untuk sholat sunnah, nggak ada qadha sholat sunnah. Di sini Ummul Mukminin menceritakan. Aisyah mengatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana idza fatathu as-salatu minal lail, apabila beliau tertinggal dari sholat malam, luput dari sholat malam, di situ disebutkan, apakah karena minal waja'i, karena ketiduran, au ghairihi, atau selain dari itu, karena sakit, atau karena dalam safar, dan beliau tidak sholat malam, maka beliau mengganti, yakni shalla minan nahar, mengganti sholat malam itu sholat di waktu siang, yakni di waktu duha. Berapa itu? Ithnata asyarata rakaatan, 12 rakaat. 12 rakaat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat duha, kadang 4, kadang 8, kadang 12. Dan berapa yang Allah kehendaki? Tapi Rasul sekali lagi tidak rutin mengerjakan duha terus-menerus. Ibu, kita coba lihat kembali di Bulughul Maram nomor hadis 417. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Rasul mengerjakannya minimal 4. Tapi wasiat kepada sahabat 2. Bagaimana kita melakukan? 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Rasul melaksanakannya di sini 4. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli duha 4 rakaat, wa yazidu masya Allah. Terkadang beliau menambahkan berapa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Berapa sesuai kemampuan beliau yang Allah kehendaki. Kadang 4, kadang 8, kadang 12. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha itu, melakukannya kadang-kadang 4-8. Itu artinya apa? Tidak ada ketetapan yang mutlak bahwa sholat duha harus sekian rakaat, harus 2, harus 4. Enggak. Batas minimalnya 2. Adapun selanjutnya, Anda kuat berapa? Anda mampu berapa? Anda mampu 4, silakan. Anda mampunya 6, silakan. Anda mampunya kemudian 8, silakan. Bahkan Anda mampu 12, silakan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan 4 dan menambahkan berapa yang beliau inginkan dan berapa yang Allah kehendaki. Kita lihat lagi hadis nomor 422. Berapa Rasulullah melaksanakan sholat duha? Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, lalu beliau sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat. Tsamanina rakaat. Tadi Rasulullah 4 rakaatan. Sekarang Rasulullah melaksanakannya 8 rakaatan.
8 rakaat. Bahkan dalam wasiat Rasul dikatakan bahwasanya hadis sebelumnya Ibu 421 dari Anas bin Malik, bagaimana Rasul bersabda? Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. 12 rakaat duha, silakan. Sebagaimana tadi, Muslim nomor 720, Rasul apabila ketiduran dari sholat malam, beliau mengganti dengan sholat duha 12 rakaat. Lakukanlah. Dari sini jelas bahwasanya seseorang melaksanakan sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, silahkan. Tapi yang penting bagi kita, jangan Anda angin-anginan, tapi kerjakanlah dawam, meskipun hanya 2 rakaat. Maka tadi, di Sahih Muslim nomor 688 dari Abu Hurairah, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, salat duha rakaatain, salat duha 2 rakaat. Yang terpenting di sini, amal yang kita lakukan itu dawam, terus, sedikit lebih baik tapi continue daripada suatu ketika 4, 8, 12, tapi hari lain ninggalin. Jangan. Mending tiap hari meskipun 2 rakaat. Amal yang dicintai Allah dari amalan sunnah adalah yang dikerjakan oleh pelakunya, oleh yang mengerjakannya, meskipun sedikit, tapi dawam. Itu lebih baik. Ibu lihat Muslim 755. Muslim 755. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang, amal yang bagaimanakah yang paling disukai Allah? Jawab beliau, amal yang dikerjakan secara tetap walaupun sedikit. Amal yang dikerjakan secara tetap meskipun sedikit, itu yang paling dicintai. Ma amal ahabbu ilallah, amal apakah yang sangat dicintai oleh Allah? Maksudnya dari amal-amal sunnah. Kalau amal wajib nggak boleh sedikit, sesuai dengan takaran. Sudah ditetapkan, nggak ditambah, nggak dikurang. Tapi amalan sunnah yang dimaksud. Yang boleh sedikit, boleh banyak, dan boleh berapa yang memang kamu sanggup. Yang terpenting ternyata Rasul mengatakan, adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang dicintai Allah adalah yang dilakukan oleh pelakunya terus-menerus, sedikit tetapi berkesinambungan. Continue, terus-menerus. Ini yang lebih baik. Jadi silakan Anda sholat duha 2, silakan 4, silakan 6, silakan 8, silakan. Yang terpenting niatkan kita. Sholat duha itu salah satu fungsinya adalah menggugurkan sedekah kita dari seluruh persendirian sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi sholat duha bukan seperti kebanyakan umat Islam meyakini, sholat untuk melapangkan rizki. Maka sholat duha yang paling banyak diamalkan di negara kita, kebanyakan umat Islam adalah saat lagi butuh rizki yang banyak, yang melimpah ruah. Maka doanya apa setelah sholat duha? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka, dan seterusnya sampai maksa Allah. Ya Allah, yang masih di langit, ya Allah turunkan ke bumi, yang masih di atas turunkan, yang masih tertutup bukakan, yang masih sedikit ya Allah limpahkan, yang masih jauh dekatkan, yang masih kotor bersihkan, yang haram halalkan. Sampai demikian doanya umat Islam. Na'udzubillah. Ini tidak ada sama sekali. Kami berlindung pada Allah dari doa yang semacam itu, yang tidak pernah ada dalil dan tidak ada contoh dari Rasul. Meskipun itu dianggap baik. Lalu apa doa Rasulullah ketika sholat duha, setelah sholat duha? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata memohon ampun, istighfar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat duha itu disebut oleh Rasulullah adalah sholat awabin. Salat duha itu disebut oleh Rasulullah adalah salat awabin. Apa itu? Salatnya orang yang banyak bertobat. Maka doa yang dibaca Rasul setelah salat duha, mohon ampun, istighfar dan bertobat. Allahumma ghafirli
wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Engkau Maha Penyayang. Inilah doa yang sahih yang dibaca setelah sholat duha. Bukan ya Allah, waktu duha milikmu, waktu duha milikmu, waktu ini milikmu ya Allah. Sesungguhnya karunia juga milikmu, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi saudara sekalian, itu tidak ada dalilnya. Demi Allah nggak ada hadisnya dari Rasul. Itu hanyalah doa seorang ulama yang diabadikan lalu dianggap baik, lalu dijadikan menjadi doa harian bagi orang salat duha. Tapi tidak berdalil. Maka lebih baik tinggalkan. Karena sholat duha bukan untuk mencari rizki, tapi sholat duha adalah sebagai bukti orang yang banyak bertobat kepada Allah. Silakan buka hadis Bulughul Maram nomor hadis 420. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat orang-orang yang banyak kembali pada Allah itu dilakukan ketika anak-anak unta mulai kepanasan." Di situ disebutkan tarmidul filsal, maksudnya anak unta kepanasan itu maksudnya begini. Unta, kita lihat, kebanyakan hidup di daerah Jazirah Timur Tengah sana. Di padang, gersang. Paling rumput-rumputan cuman kecil yang tidak ada pohon-pohonan rindang. Seperti itulah unta. Kalau Bapak Ibu lihat di Mekah, ketika perjalanan menuju ke Madinah, ke Mekah, di mana di situ begitu gersang, disitulah para penggembala unta. Beda kalau di negara kita, menggembala sapi, kambing itu banyak sekali rumput-rumputan, pohon-pohonan rindang, bisa berteduh di bawah pohon. Onta yang dewasa, yang sudah begitu besar, itu tubuhnya itu kulitnya tebal dan bulu-bulunya itu tebal. Sehingga apa? Terhadap panas, terhadap dingin, kuatnya luar biasa unta itu. Tapi anak-anak unta yang masih kecil, belum kuat menahan itu. Belum kuat menahan itu. Maka biasanya anak-anak onta yang masih kecil, itu dia akan berlari-lari, bermain-main dengan anak-anak onta yang lain, berlarian jauh dari induknya. Kenapa? Ketika panas matahari belum menyengat. Ketika matahari panasnya sudah menyengat, kapan kira-kira? Kira-kira sudah sekitar jam-jam 8:30. Panasnya sudah mulai menyengat. Sampai dengan kita kira sekitar jam 9, 9:30, paling akhir jam 10. Panasnya sudah sangat menyengat. Itulah waktu yang paling afdol kita sholat duha. Maka disebutkan, dari Zaid bin Arqam di sini disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awabin." Salatnya orang-orang yang banyak bertobat. Rasul menamakan salat duha salat awabin. Apa sih awabin itu? Awabin itu kata dasar daripada awab. Awab itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Anab, orang yang kembali bertobat kepada Allah. Awab, orang-orang bertobat kepada Allah. Awabin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah. Itulah yang dimaksud sholat duha. Disebut sholat awabin. Kapan itu dilakukan? Hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Sehingga langsung menuju ke tubuh induknya. Di bawahnya kemudian fisal, menyusui. Sudah mulai kehausan, kepanasan. Maka berteduh di bawah tubuh induknya dan mulai menyusu. Dan itu dilakukan oleh anak-anak onta ketika sudah mulai panas terik. Ketika panas terik, anak onta nggak keliaran lagi, selalu bernaung di bawah atau berlindung di sebuah tempat, nggak kemana-mana. Beda dengan onta dewasa. Maka telah sepakat para ulama, sholat duha terbagi menjadi 3 waktu. Awal waktu, kalau dihitung secara waktu, kira-kira antara 6:30 sampai kira-kira 8:30. Boleh lakukan. Tengah waktu kira-kira tadi 8:30 ketika mulai panas terik sampai kira-kira jam 10. Akhir waktu jam 10 sampai kira-kira 11:30. Inilah batas akhir.
Mana yang paling afdol? Di tengah waktu. Jadi saudaraku sekalian, berbeda dengan sholat malam. Kalau sholat malam kapan? Yang paling baik? Bukan awal waktu, bukan tengah waktu, akhir waktu. Nanti kita akan bahas secara khusus sholat malam. Dan sholat malam yang terbaik itu akhir waktu. Itu yang paling baik. Kalau sholat duha, bukan awal, bukan akhir, tapi tengah waktu. Kalau sholat malam, akhir waktu. Nanti bahasan khusus sholat malam kita akan bahas sendiri. Saya hanya akan tunjukkan diri tentang ini, tentang waktu-waktu sholat. Bahwa sholat malam yang paling afdol dilakukan akhir waktu. Meskipun boleh awal waktu, boleh tengah waktu, tapi yang paling afdol akhir waktu. Sama dengan duha, boleh awal waktu, boleh akhir waktu, tapi yang paling afdol tengah waktu. Ibu buka hadis nomor 415, Bulughul Maram. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di awal malam. Namun barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan, dan hal itu lebih utama. Sholat malam yang paling utama akhir malam. Sholat duha yang paling utama tengah malam. Tengah siang. Pertanyaan, apa sholat yang paling tengah-tengah duha? Maaf, tengah-tengah duha. Mana sholat yang paling afdol yang dilakukan awal waktu? Sholat wajib. Sholat fardu. Jadi kalau sholat wajib, yang paling utama lakukan awal waktu. Sholat duha yang paling utama lakukan tengah waktu. Sholat malam yang paling utama lakukan akhir waktu. Jangan dibalik, giliran sholat malam pada awal waktu, sholat wajib pada akhir waktu. Ini keliru. Sebaik-baik, seutama-utama sholat fardu adalah awal waktu. Bulughul Maram nomor hadis 183. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Afdalul amal as-salatu li awalil waqtiha. Maksudnya ini adalah sholat fardu. Seutama-utama amal, dari amal yang paling utama adalah sholat awal waktu. Wahai saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan sholat awal waktu, karena itu yang paling utama. Tapi Ustaz, katanya boleh tengah waktu, katanya boleh akhir waktu, katanya tengah waktu itu termasuk juga keridhaan Allah, terutama kemudian rahmat Allah kalau tengah waktu. Kalau akhir waktu yang penting masih mengerjakan, nggak apa-apa, yang penting belum datang waktu sholat berikutnya. Ini pendapat yang keliru, dan ini pendapatkan yang berdasarkan dalil, tapi dalil yang lemah. Jangan dijadikan hujah. Coba Ibu, lihat hadisnya. 184 dan 184 tadi Bulughul Maram. Dari Abu Madzurah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu adalah keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Maaf, seakan-akan boleh nggak Bapak Ibu sengaja sholat duhur antara aja deh, kira-kira jam 2, wong asarnya aja jam 3 kok, ntar aja deh sholat asar jam 5, yang penting kan belum masuk waktu maghrib. Sudah mendekati akhir juga nggak apa-apa, boleh nggak kira-kira begitu? Hadis ini nggak boleh dijadikan hujah. Coba Ibu baca, siapa yang meriwayatkan hadis itu? Dan bagaimana kedudukannya? Oh, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad sangat doif. Doif jiddan, sangat lemah. Rasul hendak menyampaikan kepada kita ini, karena hadis ini sangat lemah, berarti bukan dari Rasul. Berarti buatan siapa? Wallahu a'lam, manusia. Bukan hadis. Meskipun di situ disebutkan kata Rasul. Tapi ternyata hadis ini riwayat Imam Ad-Daruqutni, dan Ad-Daruqutni mengatakan dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah. Jangan jadikan hujah.
Hadis yang kuat adalah sholat awal waktu. Dan itulah amal yang paling afdol, yang paling dicintai Allah. Bahkan sholat awal waktu mengalahkan jihad fisabilillah, mengalahkan bakti kepada orang tua. Ibu lihat Sahih Muslim nomor hadis 66. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya dia berkata dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal yang bagaimana yang paling utama? Jawabnya, sholat pada waktunya. Kemudian itu apa? Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan kepada ibu bapak. Kemudian itu apa? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Aku sebenarnya hendak bertanya lagi, tetapi aku cukupkan sedemikian. 3 Rasulullah menyebut amal yang paling utama. Apa nomor 1? As-salatu li waqtiha. Ya Rasulullah, ayu amalil afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kamu kepada orang tua. Summa ayu ya Rasulullah. Apalagi kemudian ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Semua dikalahkan dengan salat awal waktu. Maka saudara kalian, jangan pernah menunda-nunda salat. Salatlah dilakukan awal waktu. Itu yang paling utama. Jadi untuk salat fardu awal waktu mutlak, jangan ditunda-tunda. Kecuali ada alasan syar'i dalam perjalanan atau karena suatu kesibukan yang memang tidak mampu ditunda, seperti seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien, seorang yang sedang menyetir dan menjadi mencari nafkah sebagai driver sedang di tengah jalan, atau seorang ibu yang mungkin saat itu sedang masak dan tidak bisa tertunda masakannya sehingga harus diselesaikan sehingga agak sedikit tertunda. Alasan-alasan syar'i itu insya Allah boleh. Tapi tanpa alasan syar'i tidak boleh. Salat fardu awal waktu yang paling utama. Salat duha tengah waktu yang paling utama. Salat malam akhir waktu yang paling utama. Inilah berkaitan dengan salat duha. Bahwasanya Rasulullah tidak mengerjakan terus-menerus, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk dijaga terus-menerus. Jadi dalam hal ini saudaraku seiman, siapa yang mau melaksanakan sholat duha terus-menerus, boleh. Berapa jumlah minimalnya? 2 rakaat. Mau 4, silakan. Mau 6, silakan. Mau 8, silakan. Mau 10, silakan. Mau 12, Rasul menentukannya di 12. Man shollat duha isna asyara rakaatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka dibuatkan baginya rumah di surga. Tapi memang sebagian ulama berselisih. Sebetulnya yang sahih hadis ini berkaitan dengan sholat rawatib yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat di waktu siang dan malam, lafaznya bukan duha. Maka riwayat barang siapa yang sholat duha 12 rakaat itu di waktu siang dan di waktu malam, hadis ini diperselisihkan dan bahkan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah gharib. Coba saya hendak tunjukkan lagi, sekali lagi. Tadi silakan buka kembali di Bulughul Maram nomor hadis 421. Ya, Ustaz. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia menganggapnya gharib atau aneh. Hadis itu aneh, gharib. Sebab di dalam lafaz Imam Bukhari, di dalam lafaz Imam Muslim tidak terdapat kata-kata duha. Tapi di riwayat yang lain, Imam Tirmizi dan yang lain, itu adalah sholat sunnah rawatib. Coba, Ibu buka hadis nomor 701. Sahih Muslim. 701 Sahih Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Apa Ibu? Saya keliru. 700-nya maaf.
Nomor 700-nya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, dibuatkan Allah baginya rumah di surga. Kata Ummu Habibah, semenjak aku mendengar hadis ini diucapkan Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkannya. Ini lafaz yang paling sahih. Ini lafaz yang sahih. Man shalla, barang siapa yang sholat. Memang kata-kata rawatib di situ tidak ada. Tapi yang maksudnya adalah sholat sunnah. Fi lailatihi wa yaumihi. Di waktu siang dan malamnya. Isna asyara rakaat, 12 rakaat. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah buatkan baginya rumah, istana di surga. Ini didukung pula di kitab Bulughul Maram. Coba ibu buka Bulughul Maram. Nomor hadis 378 atau 79 dari Ummu Habibah pula, 79 sepertinya, maaf. Dari Aisyah, Ustadz? Mungkin 80, maaf. Oh iya, 81 ya Ustadz. 381. Sepertinya 380 dulunya, 380 dulu Ibu. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah, Oh, tentang sholat fajar. Baik, 381. dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga karenanya. Hadis riwayat Muslim, sedangkan dalam sebuah riwayat Muslim dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha disebutkan sholat sunnah. Yang dimaksud sholat sunnah adalah sholat rawatib. Man shalla ithna asyara rakaat fi yaumihi wa lailatihi. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat di waktu harinya dan di waktu malamnya. Berarti di harinya adalah sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, sholat duhur. Di malamnya adalah sholat maghrib, sholat isya. Yang jumlahnya itu adalah 12 rakaat. Maka dibuatkan rumah di surga. Inilah lafaz yang sahih. Bukan 12 sholat duha. Maka sholat duha memang tidak ada batasan yang penting. Tapi sekurang-kurangnya dilakukan 2, mau melakukan 4 silakan, 6 silakan, 8 silakan. Yang penting lakukan dawam, dijaga terus-menerus, continue. Jangan suatu ketika mengerjakan, suatu saat meninggalkan. Wallahu a'lam. Inilah terkait dengan sholat duha. Sepertinya kita baru membahas tentang sholat duha dulu. Insya Allah setelah sholat duha nanti poin ketiga, 4, 5 kita akan membahas tentang sholat-sholat rawatib yang mustahab. Kita akan membahas sholat-sholat atau sepertinya waktunya masih cukup, boleh kita lanjutkan saja sedikit. Poin ketiga, sholat sunnah sebelum sholat asar. Sholat sunnah sebelum sholat asar. Di sini Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang sholat sunnah sebelum sholat asar 4 rakaat. Berarti boleh seseorang melaksanakan sholat rawatib sebelum asar 4 rakaat. Dan ini bukan mu'aqqad. Karena Rasul sendiri tidak mengerjakan dan tidak memerintahkan. Tapi ketika ada sahabat yang menjalankan, Rasul melihat sahabat itu didoakan. Coba lihat 384 Bulughul Maram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini mustahab, didoakan oleh Rasul. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Rahimallah man shalla 4 rakaatin qabla al-'asr. Boleh, tapi Bapak Ibu jangan melaksanakan ini sebelum yang rawatibnya dijaga. Karena rawatib itu yang paling utama, yang muakkad, yang 11, yang 10 atau 12 atau 14. Jika itu sudah dikerjakan, boleh. Tapi jika Anda belum mengerjakan rawatib yang muakkad
tiba-tiba yang qobliyah asar Anda mengerjakan, keliru. Karena 4 sebelum asar itu termasuk qobliyah yang mustahab, tidak muakkad yang diperintahkan dengan tegas. Demikian pula sebelum maghrib. Demikian pula sebelum maghrib. Rasul mengatakan, sallu qabla maghrib, salatil maghrib, qalu qabla salatil maghrib. Sampai 3 kali. Tapi Rasul mengatakan ini yang ketiga. Kenapa? Siapa yang mau menandakan qobliyah maghrib bukan muakkad. Ibu lihat lagi, 385. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib." Kemudian beliau bersabda pada ketiga kali, "Bagi siapa yang mau." Beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunnah secara terus-menerus. Jadi sholat sebelum maghrib atau qobliyah maghrib bukan muakkad, mustahab. Ibu bapak mau kerjakan silakan, enggak apa-apa. Loh Ustaz, katanya sunnah sebaiknya dikerjakan. Dalam hal ini Rasul mengatakan bagi yang mau. Dan Rasul tidak melarang dan Rasul tidak perintah dengan tegas. Bagi siapa yang mau. Jadi boleh memilih. Beda dengan muakkad, nggak boleh, harus dikerjakan. Maka tentang qobliyah maghrib itu Rasul sendiri kadang mengerjakan, kadang meninggalkan. Rasul melihat ada orang mengerjakan, dibiarkan. Ada orang tidak mengerjakan, juga dibiarkan. Coba Ibu, 2 hadis berikutnya Ibu. Tadi nomor 85, 86, 87 sekaligus dibaca. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan bahwa Nabi SAW pernah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Dan pernah sholat. Pernah berarti apa? Enggak selalu. Teruskan lagi, hadisnya satu lagi. Dan di dalam riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Sedangkan waktu itu Nabi SAW melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami mengerjakannya dan tidak pula melarang kami." Ini dia, mustahab. Terserah Anda, mau mengerjakan boleh, enggak apa-apa. Enggak dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena kedudukannya mustahab. Inilah dia. Dan juga termasuk mustahab, poin kelima, sholat sunnah sebelum sholat isya. Termasuk 2 rakaat. Dan Rasul tidak selalu mengerjakan. Tapi mengerjakan pun boleh. Meninggalkan tidak ada masalah. Maka dalam hal ini, Anda datang ke masjid, kemudian sholat isya, mau sholat maghrib. Yang terbaik tahiyatul masjid. Karena qobliyahnya adalah mustahab. Anda datang mau sholat asar, yang terbaik adalah tahiyatul masjid. Kecuali Anda mau sholat subuh, waktunya nggak ada, habis, tinggal 5 menit. Yang terbaik adalah qobliyah subuh. Anda mau sholat duhur, yang terbaik adalah qobliyah duhur. Karena ini adalah yang rawatib, yang muakkad, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Dengan demikian kita sudah selesaikan sampai poin kelima. Insya Allah kita akan membahas secara khusus berikutnya tentang sholat malam. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu. Alhamdulillah atas kajiannya yang sangat bermanfaat. Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan. Ukhti Nafila, silakan dibacakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, Ahsanullah ilaikum ya Ustadz. Untuk baju yang sampai di bawah mata kaki akan mendapatkan tempat di neraka. Apakah ini hadis untuk akhwat atau ikhwan? Dan kalau kita mau sujud yang pertama kali, untuk pertanyaan kedua, kalau kita mau sujud yang pertama kali sampai ke tempat sujud seperti sunnah Rasul, tangan atau lutut dahulu. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, larangan untuk menjulurkan pakaian sampai menutup mata kaki ini dikhususkan untuk laki-laki. Kalau perempuan justru wajib ditutup sampai mata kaki. Barang siapa yang menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, fahuwa finnar. Dan hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mutawatir.
Meskipun banyak ditentang oleh sebagian orang, sebagian ulama, sebagian ustadz, bahkan sebagian besar umat Islam menolak hadis ini. Masa gara-gara pakaian meleret sampai di bawah mata kaki jadi neraka? Wallahu a'lam, saya meyakini karena ini hadis sahih, maka sebaik-baiknya, wahai para laki-laki, jangan meleretkan pakaiannya, celananya, kaun sarunya, atau pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Pakaian laki-laki adalah harus di atas mata kaki. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, kalau kita mau sujud sesuai dengan sunnah Rasul, mana yang paling baik, mana yang benar, dan mana yang paling kuat? Apakah meletakkan kedua tangan lebih dulu, baru kemudian kedua lutut? Apakah meletakkan dua lutut lebih dulu, baru dua tangan? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, dalam bab tentang ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Berdasarkan dalil-dalil yang kedua-duanya dalil itu sahih. Tetapi dengan dalil yang sahih ini ternyata dua-duanya itu ada sedikit perbedaan. Dan ada perbedaan antara dalil yang satu dengan yang lain. Maka bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Jangan kita berselisih, mari kita kembalikan kepada dalil mana yang paling Anda yakini kerjakan, mana yang Anda tidak meyakini maka tinggalkan. Maka bagaimana Rasulullah perintahkan di dalam dalilnya? Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 331. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah menderum seperti unta menderum, namun hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 3, yakni Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan itu lebih kuat daripada hadis yang disebutkan berikutnya oleh Wa'il bin Hujr. Kata Rasulullah begini, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang kamu hendak sujud, fala yabruk kama yabrukal ba'ir. Jangan kamu duduk sujud seperti menderumnya unta, seperti duduknya unta. Maka wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah kamu letakkan dulu kedua tangannya, baru kamu letakkan kedua lututnya. Siapa yang berpedoman dengan hadis ini, maka mereka berpendapat, dua lutut itu diletakkan setelah dua tangan, itu lebih afdol. Sekarang kita lihat hadis berikutnya, 332. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Diriwayatkan oleh 4 imam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr dikarenakan hadis yang pertama atau hadis Abu Hurairah memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'alaq atau mauquf. Mauquf. Baik, begini saudara sekalian. Di hadis ke-332 itu berseberangan dengan 331. Kata Abu Hurairah tadi, Rasul bersabda, kalau kamu sujud jangan kayak unta duduk. Hendaklah dua tanganmu dulu baru dua lutut. Sementara dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam 4, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr bukan mendengar perintah Rasul, tapi melihat perbuatan Rasul. Melihat perbuatan Rasul. Apa kata Wa'il? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, aku melihat dengan mataku ketika Rasul mau sujud. Apabila beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan dua lututnya dulu, baru dua tangannya. Dari dalil ini, dua-duanya hadis ini kuat. Hanya sebagian ulama menguatkan hadis yang pertama, dua tangannya lebih dulu. Dalam hal ini, Bapak Ibu, jangan kita terlalu polemik dalam hal ini. Saya meyakini, karena dua-dua hadis ini sahih, silakan. Anda lebih yakin yang mana? Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat, lutut dulu diletakkan, baru dua tangan, itu yang lebih kuat.
Imam Ahmad bin Hambal, muridnya, Imam Malik bin Anas, meletakkan dua tangan lebih dulu, baru dua lutut, lebih kuat. Maka dalam hal ini, perbedaan ini jangan Anda perselisihkan, jangan Anda ributkan. Dua-dua hadis ini insya Allah sahih. Mana yang paling Bapak Ibu yakini, amalkan. Kedua-duanya dengan dalil. Kecuali kalau nggak ada dalil. Karena ini dua-duanya ada dalil, monggo. Yang mau tangan dulu baru lutut, silakan. Yang lutut dulu baru tangan, silakan. Mana yang paling Anda yakini, silakan amalkan. Karena kedua-dua hadis ini sahih. Insya Allah. Maka jangan saling menyalahkan. Bapak Ibu yang meyakini lutut dulu baru tangan, kerjakan. Jangan menyalahkan yang tangan dulu. Yang meyakini tangan dulu baru lutut, jalankan. Jangan menyalahkan yang lutut dulu. Dan jangan merasa paling benar. Kedua-dua hadis ini ada sumbernya. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, Anda ingin bertanya, untuk sholat duha itu 2-2-2 atau 4-4 dengan tahiyatul awal atau langsung 4? Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah. Sholat yang paling baik, apakah itu sholat malam, apakah itu sholat siang, yang dimaksud adalah sholat sunnah, sholat tatawwu. Maka sholat yang paling baik itu adalah dilakukan dua-dua. Yang dimaksud dua-dua adalah 2 rakaat salam, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu mathna mathna. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah, baik itu sholat malam maupun sholat siang. Mathna mathna. Berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Silakan buka hadis nomor 392, Bulughul Maram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam itu 2 kali 2 kali. Apabila salah seorang di antara kalian takut tiba waktu subuh, maka hendaknya ia sholat 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat malamnya. Teruskan Ibu, belum selesai, bisa ditambahkan. Sedangkan di dalam riwayat 5 orang imam yang disohihkan oleh Ibnu Hibban, lafaznya adalah sholat malam dan siang hari itu 2 kali 2 kali. Namun An-Nasai mengatakan ini adalah salah. Baik. Yang dimaksud di sini salah adalah sholat malam dan siang. Ketika sholat malam dan siang itu yang dimaksud adalah sholat-sholat yang fardu. Tetapi sholat-sholat sunnah kedua-duanya lebih baik. Dan ini berlandaskan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk melengkapi keterangan tadi, saya ingin tunjukkan Sahih Muslim 726. Silakan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Apabila engkau merasa subuh segera akan tiba, maka witirlah atau tutuplah dengan 1 rakaat. Lalu ada yang bertanya, apa artinya 2-2? Jawab Ibnu Umar, yaitu memberi salam setiap 2 rakaat. Telah sepakat ulama dengan dalil ini. Sebaik-baik sholat sunnah adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apapun sholat sunnah. Baik itu qobliyah duhur yang 4, maka 2 salam lebih baik. Baik itu sholat malam tahajud, 2 salam lebih baik. Baik itu sholat duha, 2 salam lebih baik. Termasuk tadi qobliyah asar 4 rakaat, 2 salam itu lebih baik. Itu yang paling baik yang kita lakukan berdasarkan dalil tersebut. Wallahu a'lam. Maka dalam hal ini karena ada pula riwayat yang melaksanakan yang menyebutkan bahwa 4 tanpa disebutkan apakah 2 salam, maka yang mau melaksanakan 4 sekaligus gak ada masalah. Karena tadi dikabarkan oleh Aisyah, Rasul sholat duha 4 rakaat dan ditambahkan berapa yang Allah kehendaki dan beliau mampu. Di situ tidak disebutkan 4-nya itu kayak apa. 2 nggak disebutkan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 8 rakaat pun tidak disebutkan apakah itu 2, nggak ada.
Jadi dalam hal ini sholat duha yang terbaik pun tetap dua-dua. Tapi mau langsung dilaksanakan 4 silakan. Bahkan riwayat Rasul melaksanakan 4 sholat duha 8 rakaat. Nggak disebutkan 2 salam atau sekaligus. Coba lihat. Hadis nomor 685 Sahih Muslim. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Haris bin Naufal ketika bertanya kepada Ummu Hani binti Abu Thalib tentang sholat duhanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca. Dari Abdullah bin Haris bin Naufal radhiyallahu anhu, katanya dia mencari-cari orang yang dapat mengajarkan kepadanya tentang sholat duha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tiada yang ditemukannya selain Ummu Hani binti Abu Talib. Katanya, dia mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya setelah hari agak tinggi pada hari penaklukan Mekah. Lalu dia minta sehelai kain untuk menutup tempatnya mandi. Setelah mandi, beliau sholat 8 rakaat. Yang aku tidak tahu manakah di antaranya yang lama, berdirinya kah, rukuknya kah, ataukah sujudnya. Karena semuanya hampir sama saja lamanya. Kata Ummu Hani, aku belum pernah melihat beliau mengerjakan sholat seperti itu sebelum dan sesudahnya. Inilah sholat duha Rasulullah, 8 rakaat. Apakah disebutkan 2 salam? Enggak. Cuman 8 rakaat, sampai ketika Ummu Hani ditanya, mana yang lebih bagus? Berdirinya, sujudnya, rukunya, aku lihat hampir sama. Lamanya sama. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, sama-sama. Tumakninah beliau. Bahkan aku sebelumnya belum pernah lihat Rasul sholat sebagus itu. Kapan Rasul lakukan ini? Saat terjadi Fatu Mekah, Rasulullah sampai di Mekah, waktu setelah waktu subuh, begitu waktu siang hari, sudah waktu tinggi, beliau sholat duha, 8 rakaat. Nggak disebut di situ. 2-2, 4-4, atau 8 sekaligus. Maka dalam hal ini kembali kepada acuan hadis tadi. Muslim nomor 426, di Bulughul Maram nomor 392, dikatakan di sama 394, bahwasanya sholat itu yang terbaik. Sholat sunnah yang dimaksud adalah 2 salam, 2 salam. 2 salam, 2 salam. Itu yang lebih utama. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, bagaimana sholat duha jika sedang safar? Kemudian karena pekerjaan saya tidak bisa sholat sunnah rawatib. Lalu apakah saya boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'da maghrib dan ba'da isya saja? Jazakillahu khairan Ustadz. Afwan. Kalau ada pertanyaan yang kedua tadi, karena pekerjaan saya nggak bisa sholat sunnah rawatib. Apa yang menghalangi Anda nggak bisa sholat sunnah rawatib? Gara-gara pekerjaan. Begitu hinakah, begitu muliakah dunia dan seisinya, sampai Anda berani meninggalkan rawatib? Qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Begitu mulia duniakah? Kalau ada alasan seperti itu, nggak masuk akal. Qobliyah duhur, paling banter Anda kerjakan paling lama 5 menit. Ba'diyah duhur paling lama 5 menit, 10 menit. Anda nggak bisa menyisihkan waktu 10 menit. Sesibuk apapun Anda kerja, pasti Anda akan makan di siang hari. Dan makan Anda boleh jadi lebih dari setengah jam. Pasti akan ada istirahat di siang hari. Istirahat Anda lebih dari setengah jam. Lalu mengatakan karena kesibukan kita nggak bisa sholat rawatib di siang hari, lalu hanya mengerjakan ba'da maghrib dan ba'da isya saja. Nas'alullahu lana wa lakum afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, semoga diberikan keselamatan dari meninggalkan sholat sunnah rawatib. Jangan wahai saudara sekalian, nggak boleh. Ini wasiat Rasul. Dunia dan seisinya nggak ada apa-apanya. Anda kejar-kejar sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib yang Rasul nggak pernah tinggalkan. Berarti Anda tidak cinta kepada Rasul. Anda tidak cinta kepada Allah. Sampai berani meninggalkan. Kenapa? Di pertemuan yang lalu tentang sholat sunnah sudah saya sampaikan di awal dari pertemuan. Siapa yang selalu dakwah menjalankan sholat sunnah, terus dijaga, maka akan dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah, jika dia meminta, akan diberi. Minta pertolongan, akan dapat pertolongan. Minta perlindungan, dilindungi. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah, akan diijabah, akan dilindungi, diperkenankan, kalau kitanya yang diperintah Allah kita tinggalkan. Jangan saudara sekalian. Tolong, jangan tinggalkan rawatib.
qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Asar boleh karena mustahab. Qobliyah maghrib, qobliyah isya boleh karena mustahab. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya wajib dijalankan. Ini jawaban saya atas pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama. Apaan saya sampai khilaf dari pertanyaan pertama? Bagaimana sholat duha ketika sedang safar, Ustadz? Oh, baik. Dalam safar, sholat duha tidak ada masalah. Kan Rasulullah sedang safar. Rasul dari Madinah menuju ke Mekah. Tadi dalam hadis dikatakan pulang. Iya, memang Rasul tadi dikatakan Aisyah. Rasul nggak selalu sholat duha. Kapan kadang-kadang sholat duha? Ketika pulang dari safar. Ketika malam hari beliau nggak sholat malam. Dan di sini Ummu Hani menyatakan bahwasanya beliau sholat duha ketika dalam safar. Bagaimana caranya? Lakukan seperti biasa. Safar tidak menghalangi sholat duha. Yang ditinggalkan dari sholat ketika kita safar adalah sholat sunnah rawatib. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Meskipun itu mu'akad, kecuali satu, qobliyah subuh. Nggak boleh ditinggalkan meskipun safar. Dalilnya jelas. Kenapa? Karena Rasul kalau qasar, beliau meninggalkan qobliyah. Beliau meninggalkan ba'diyah. Sholat yang fardu 4 saja dalam safar dikosor jadi 2, demikianlah. Maka untuk sholat-sholat duha, kerjakan seperti biasa meskipun dalam safar. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Afwan Ustadz, sebelumnya Ana izin bertanya di luar tema. Apakah boleh apabila si B menjualkan binatang semisal sapi atau kambing milik penjual A, kemudian mengambil keuntungan sendiri atas penjualannya tadi sebagai reseller. Sedangkan pemilik sapi tersebut tidak mengetahui kalau B mengambil keuntungan sendiri atas penjualan sapi miliknya itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Perbuatan seperti itu adalah ghulul. Korupsi, menipu. Tidak boleh, haram hukumnya. Hasil penjualan dari barang yang bukan milik kita tidak boleh kita kuasai. Tapi itu adalah milik si pemilik barang. Nggak boleh mengambil keuntungan dari barang yang bukan milik kita. Sapi bukan milik kita. Kenapa ketika kita menjualkan tiba-tiba kita mengambil untung, bahkan tidak memberitahu kepada si pemilik sapi? Berbeda ketika si pemilik sapi mengatakan, tolong jualkan sapi saya, harganya sekian, nanti kamu saya kasih sekian. Tolong jualkan sapi saya, harganya sekian. Terserah kamu jual berapa, yang penting saya dapat sekian, keuntungannya untukmu. Itu halal. Tapi tidak ada bicara apa-apa, tiba-tiba mengambil keuntungan. Haram, tidak boleh. Coba buka Bulughul Maram, nomor hadis 824. Atau 25 barangkali. 825. Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urban atau jual beli memakai uang muka, yakni apabila batal maka kalau gitu maaf, sebelumnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal meminjam dan menjual. Maksudnya, seseorang ingin membeli sesuatu dengan harga yang tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tempo, namun penjual tidak memperbolehkannya. Sehingga dia memakai cara lain dengan meminjam uang dari si penjual agar dapat segera membayarnya dengan cara akal-akalan. 2 syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin kepemilikannya, dan juga menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Kamu jual yang bukan kamu miliki, tapi kamu ngambil untung, haram, dosa. Rasul melarang. Mengambil keuntungan barang yang bukan milikmu, haram, dosa. Rasul melarang. Maka tinggalkanlah perbuatan itu. Karena perbuatan itu perbuatan yang tidak benar. Lalu bagaimana caranya? Jual, ada keuntungan, berikan kepada pemilik. Nih, saya jual, nih keuntungannya sekian. Saya minta bagian saya. Halal. Demikian caranya. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullahu khairan ya Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bacaan surat dalam salat duha apa hanya surat wasyamsi dan surat ad-duha? Syukran penjelasannya Ustadz. Tidak ada perintah secara tegas dari Rasul. Sholat duha bacanya sholat ini, sholat itu, dan seterusnya. Bahkan di dalam sholat duha, Rasulullah tidak menceritakan. Aisyah Ummul Mukminin tidak menceritakan. Apakah yang dibaca surat anu-anu? Tidak ada. Bebas. Pada prinsipnya ketika kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, bacalah surat yang sudah kita kuasai, yang sudah kita hafal. Itu yang paling utama. Mau membaca surat 91, wasyamsi wal duhaha, silakan. Baca surat 92, wal laili idza yaghsha, silakan. Baca surat 93, wadduha wal laili idza saja, silakan. Silakan, terserah. Nggak ada ketetapan. Sholat itu perintahnya tidak ditegaskan. Harus baca surat ini. Kecuali memang ada dalil yang menyebutkan. Boleh kita pakai. Seperti Rasul apabila sholat witir, Rasul senantiasa sering membaca rakaat pertama Al-A'la, Sabbihisma Rabbiyal A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang tambahkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalilnya ada, amalkan. Rasul ketika sholat qobliyah subuh membaca Al-Kafirun rakaat pertama setelah Fatihah, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas. Dalilnya ada, amalkan. Rasul ketika sholat Jumat membaca surat Al-Jumu'ah di syarat pertama, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun, kadang-kadang membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dalilnya ada, silakan. Tapi ketika tidak ada dalil sholat duha itu apa? Terserah Anda. Sholat malam terserah Anda. Sholat wajib terserah Anda. Yang penting kita baca Quran yang kita sudah paham dan kita sudah kuasai sehingga kita bisa membacanya dengan tartil. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullahu khairan ya Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah dibolehkan jika seorang ibu yang sudah lansia dalam kesehariannya tidak memakai kerudung atau jilbab atau tidak menutup auratnya? Afwan, mohon penjelasannya Ustadz. Maaf, lansia yang dimaksud apa ini? Menurut orang Indonesia, kapan sih lansia itu? Kapan disebut lanjut usia? Di atas 50 ya Ustadz? Adakah keterangan lanjut usia di atas 50? 60. Jadi dalam hal ini, tentang lansia itu sebutan manusia. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil, coba buka surat 24 ayat 60. Surat 24 ayat 60. Dan tolong perhatikan dengan baik ayat ini. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Wanita-wanita yang tidak haid lagi. Qawaid itu wanita-wanita yang sudah berhenti dari haid. Dan yang tidak menginginkan untuk menikah. Tidak punya syahwat kepada laki-laki lagi. Udah nggak memiliki syahwat. Udah nggak mau menarik. Nggak mau tampil menarik. Nggak mau berhias. Dah, mau ngapain saya? Apakah ini ditentukan umur? Enggak. Banyak wanita-wanita 60 tahun sudah haid lagi. Meskipun dia nggak mau menikah, tapi genit. Pakaiannya masih seronok. Masih berhias. Masih bersolek. Oh, ini nggak berlaku kalau begitu. Jadi tidak dikatakan masalah umur, masalah lansia, tapi keadaan wanita yang sudah berhenti haid dan betul-betul yang tidak bisa mengandung lagi dan tidak punya keinginan terhadap lawan jenis dan tentu saja tidak ingin pamer aurat, tidak ingin memperlihatkan kecantikan. Maka di situ baru diperbolehkan oleh Allah. Falaisa alaihina junahun. Tidak ada dosa bagi wanita tadi, jadi bukan karena umur disebut, tapi keadaan, tidak ada dosa baginya ayyadha'na thiyabahunna, melepaskan pakaian luarnya, menanggalkan pakaian luarnya. Maaf, pakaian luar itu apa? Pakaian luar itu adalah pakaian yang menutup jilbab, yang menutup seluruh tubuh. Maka di bagian luarnya nggak apa-apa, tapi tetap rambutnya tertutup.
Kebiasaan orang Arab, ibu-ibu, itu pakaiannya tuh tertutup. Dan sudah tertutup, ditutup lagi dengan jilbab. Itulah pakaian luar. Ditanggalkan, tidak apa-apa. Tetapi, apa tujuannya di situ? Ghairu mutabarrijatim bizinati. Tujuannya adalah bukan untuk pamer, memperlihatkan perhiasan, pamer aurat, pamer bahwa tubuhnya masih indah, pamer bahwa dia masih memiliki perhiasan. Maka di sini mutabarrijatim bizinatin, bukan untuk memperlihatkan, menampakkan perhiasan. Ingat, leher perhiasan, rambut perhiasan, tangan perhiasan, kaki betis perhiasan. Maka wanita tua sekalipun yang masih menarik, yang masih mulus, yang masih kinclong, yang masih berhias, tetap diperintah menutup dengan jilbabnya. Maka lihat ujung ayatnya. Wa ayastafifna wa ayastafifna. Apabila wanita-wanita yang sudah lanjut usia tadi dikatakan oleh penanya, yang dalam ayat ini nggak haid lagi, nggak punya keinginan, nggak punya nafsu syahwat, nggak mau pamer aurat lagi, dan itu tetap memelihara diri, menjaga diri, tetap menutup aurat, khairun lahunna. Itu jauh lebih baik bagi wanita itu. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi nggak ada dalilnya wanita-wanita yang sudah lansia, lanjut usia, saya nggak tahu berapa lanjut usianya, lalu boleh membuka jilbab. Tapi kalau lansia itu dikatakan sudah pikun, sudah umur 80 tahun lebih, udah nggak sama sekali nggak punya daya tarik apa-apa, laki-laki pun nggak bakal ngelirik, nggak pakai jilbab, rambutnya terlihat, sebagian leher terlihat, betisnya kelihatan, siapa yang menarik? Nah, telah sepakat ulama, kalau keadaan wanita itu sudah seperti itu, maka tidak mengapa melepaskan tadi. Tapi tetap menutup itu lebih baik. Ini menurut aturan Allah. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Umu. Nah, Ustaz. Baik. Pertanyaan terakhir insya Allah. Afwan Ustaz, surat apakah yang dibaca Rasul ketika salat tahajud ringan? Apakah salat tahajud ringan itu sudah termasuk hitungan rakaat salat tahajud? Belum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat malam, beliau mengawali dengan sholat yang ringan. Sholat yang ringan itu bukan termasuk tahajud. Bukan termasuk tahajud. Yang termasuk tahajud adalah setelah 2 rakaat yang ringan itu. Maka apa yang dibaca dalam 2 rakaat yang ringan tidak ada keterangan yang jelas. Tapi Rasul biasanya apabila di sholat-sholat yang ringan itu, beliau lebih banyak membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun. Setelah itu kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan memang seperti itulah Rasulullah SAW berbuat. Jadi 2 rakaat ringan itu tidak masuk kategori 2 rakaat tahajud. 2 rakaat ringan itu adalah awal. Setelah melaksanakan 2 rakaat yang ringan, baru Rasulullah kemudian sholat tahajud. Yang sholat tahajudnya Rasulullah SAW itu biasanya apa? Panjang, panjang sekali. Maka itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam. Demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Apa yang kita uraikan pada pagi ini, pada sore hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar semua berasal dari Allah yang telah disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah tentu saya yang menyampaikan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah. Saya mohon pamit. Barakallahu fikum kepada para jamaah semua. Barakallah, tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatatnya sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya.
Amin Allahumma amin. Demikian maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan buka YouTube MT Hasanah Nurul Iman untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Siswilo hari ini, yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah Nafila. Wa khairan jazakum. Ila liqa. Ila liqa.